Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik oleh Francisca Lydia, CGP Angkatan 10, Kabupaten Landak, SDN 29 Tebing Tinggi. Di sini kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 2, kelas A. Nama saya Francisca Lydia dari SDN 29 Tebing Tinggi. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Dan teman saya Iren Kristiani Suyono dari SDN 46 Meramun Kunyit berperan sebagai coach. Dan teman saya satunya lagi Ibu Sumanti dari SDN 31 Sumia berperan sebagai coach. Berikut ini video coaching untuk supervisi akademik yang saya lakukan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami, kelompok 2. Nama saya Francisca Lydia. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Silakan Bu Sumanti. Selamat siang. Saya Sumanti dari SDN 31 Sumia. Di sini saya berperan sebagai coaching. Saya Irene Kristiani Suyono. Di sini saya berperan sebagai coach. Saya berasal dari SDN 57 Meramun. Selamat siang Bu Iren. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Baik Bu Iren, untuk hari ini kita akan melakukan, Ibu akan melakukan coaching. Bagaimana? Apakah Ibu Iren sudah siap? Saya sudah siap Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Sumanti. Berhubung dengan tugas yang saya sebagai supervisor, ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bu Iren. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Iren? Untuk praktik coaching kemarin, karena ini baru awal-awal saya lakukan, saya masih merasa nervous Bu. Saya masih merasa deg-degan karena saya belum terbiasa dengan teknik tirta. Jadi saya harus menyesuaikan diri. Baik, jadi memang belum terbiasa ya Bu? Ya, Bu. Semoga untuk kegiatan kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Ibu Iren masih kurangnya di mana, di bagian apa? Kalau menurut saya masih kurang dalam bagian presence Bu. Karena saat present kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching. Dan tentunya sulit juga untuk dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Berarti masih kurang di bagian present ya Bu? Ya Bu. Terakhir nih Bu, apa yang ingin Bu Iren inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan baik, dan selanjutnya saya persilahkan Ibu nanti melakukan coaching sebagai supervisor saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, atau untuk bagian presentnya apakah nanti akan biasa atau justru meningkat dari yang lebih baik. Nanti silakan Ibu lanjutkan dengan Ibu Sumanti. Saya sebagai supervisor hanya mengamati saja. Baik Bu, terima kasih. Semoga nanti proses coaching ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu Iren. Ibu sampaikan Bu. Baik Bu, saya juga berterima kasih karena semoga dengan adanya nanti bisa menyelesaikan masalah saya. Begini Bu, saya ini kan ada sedikit permasalahan nih di kelas saya. Masalahnya murid saya itu
kurang minat dalam pembelajaran. Pada saat saya masuk ke kelas, mereka itu kok seperti tidak bersemangat dalam pembelajarannya, sehingga ini pun berdampak juga kepada hasil belajar mereka. Ada yang cuma diam, waktu kita tanya mereka bilang sudah mengerti, dan antusias mereka juga tidak terlihat, Bu. Jadi itu masalahnya, Bu. Baik Bu, jadi lebih fokus kepada proses pembelajaran, minat siswa ya Bu ya? Iya, Bu, kurang lebih seperti itu. Oke baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, kira-kira saya mau tanya apa sih yang Ibu Sumanti inginkan dari obrolan kita ini saat sudah selesai nanti Bu? Nah, saya ingin ada solusi sebenarnya dari permasalahan saya ini, karena terkadang saya juga harus bingung mau ngapain di kelas itu kan, karena sudah ada beberapa macam cara saya lakukan, tetapi tetap tidak ada hasil rasanya ya. Nah, antusias siswa saya juga tidak ada. Jadi saya ingin nanti mendapatkan solusi bagaimana saya dapat membangkitkan ataupun supaya siswa saya itu bisa aktif ataupun antusias di kelas saya itu, Bu. Ini memang agak sedikit sulit ya Bu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira bagaimana sih situasi yang sedang Ibu Sumanti hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu saat mengajar di kelas? Begini Bu, jujur saja ya, kalau mau masuk kelas itu saya kadang mau bingung. Dan saya berpikir apa yang harus saya lakukan, bagaimana nanti murid-murid saya itu dulu yang saya pikirkan, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Nah jadi saya kasih pembelajaran bagaimanapun mereka masih suka mencatat. Nah karena mereka itu lebih suka mencatat, jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwa saya juga belajar bagaimana dapat merancang modul ajar sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi itu. Lalu saya juga bertanya kepada murid saya. Saya bertanya tentang bagaimana menyukai model pembelajaran seperti apa. Jadi saya sudah bertanya pas waktu tahun ajaran baru ini tadi kan, saya bertanya kepada murid saya kira-kira pembelajaran seperti apa yang mereka mau, yang mereka senangi. Jadi itu saya sudah tanyakan. Nah sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu kalau pembelajaran setiap kelas itu berbeda. Nah kita dapat memaksa juga kan maunya anak itu seperti apa, tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Biasanya mereka cuma diam, tidak aktif seperti itu Bu. Baik Bu. Kemudian saya mau bertanya, apakah Ibu sudah pernah bertanya kepada mereka tentang bagaimana temuan mereka saat pembelajaran berlangsung? Untuk itu sih sudah Bu, saya sudah menanyakan kepada mereka. Kemarin saya tanya lagi ke anak-anak saya, meminta mereka untuk menilai atau mengevaluasi cara saya. Jadi saya minta umpan balik dari mereka bagaimana proses pembelajaran saya lakukan, apakah mereka menyukainya, terus bagaimana mereka yang tidak bersemangat, apakah terus apalagi ya, saya juga bertanya apakah pembelajaran itu sudah mereka pahami seperti itu. Nah selanjutnya ternyata ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail, jadi kurang lengkap seperti itu. Nah terlalu cepat, jadi mereka merasa bosan dan jadi mereka sulit untuk mengingatnya karena mungkin itu tadi saya terlalu cepat menjelaskan materi saya seperti itu Bu. Baik, kan Ibu juga sering menyampaikan bahwa Ibu berusaha menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi, tetapi ternyata masih kurang respon dari siswa. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira dalam pembelajaran kali ini apa sih yang Ibu inginkan dari murid-murid Ibu? Ibu menginginkan murid-murid yang seperti apa Bu? Iya Bu. Dalam pembelajaran ini saya lebih suka murid itu aktif terus dapat berkomunikasi dua arah. Jadi bukan hanya saya saja yang menjadi seperti narasumber seperti itu kan, tapi saya maunya murid-murid itu juga terlibat aktif dalam pembelajaran saya. Jadi jadi kelas itu terasa bersemangat seperti itu, pembelajaran itu pun menjadi menarik. Nah mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka ikut aktif dalam pembelajaran. Itu yang mau saya Bu. Saya mau seperti itu pembelajaran saya di kelas. Jadi Ibu lebih suka jika ada komunikasi aktif begitu ya Bu ya? Iya Bu. Jadi kelas itu kan bisa hidup kalau seandainya mereka aktif.
dan tidak cuma guru menjelaskan. Nah, jadi materi-materi yang disampaikan juga mereka dapat mengertinya, Bu. Jadi mereka dapat mengerti dan bisa juga berdampak ke berdampak ke hasil belajar mereka. Itu yang saya inginkan. Oke, baik, Bu. Lalu apa yang kira-kira mungkin Ibu butuhkan untuk mencapai hal tersebut, Bu? Mungkin apa yang Ibu bisa memikirkan, apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat agar apa yang Ibu inginkan tadi tercapai? Menurut saya mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model ya Bu ya. Cara saya mengajar ataupun model pembelajaran saya. Mungkin saya bisa meminta kepada siswa untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka di sini lebih aktif. Nah, mungkin nanti saya tidak saya yang aktif dalam kelas, tapi nanti saya akan membuat mereka saling membuat pertanyaan dan saling menjawab pertanyaan tersebut sehingga mereka terlibat aktif dalam pembelajaran dan bisa mencatat apa pertanyaan jawaban dari teman lainnya, dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi. Jadi nanti kan setelah selesai kelompok mereka diberikan tugas untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya tersebut. Nah, karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya berpartisipasi Bu. Jadi saya mau supaya bisa aktif semua. Jadi seperti itu, dan mungkin juga saya akan menambahkan dengan menggunakan aplikasi semacam kuis Bu nanti di pembelajaran saya supaya anak-anak bisa terlibat aktif. Seperti itu Bu. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan. Baik Ibu, luar biasa sekali yang Ibu sampaikan. Kalau saya melihat sebenarnya Ibu benar-benar sudah merancang bagaimana melakukan pembelajaran yang dapat membuat anak aktif dan antusias di kelas. Walaupun kita menyadari bahwa menghadapi berbagai keunikan itu tidak mudah. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal ini, Bu? Untuk ini sih rencana saya ini Bu, mungkin minggu depan, karena sekarang kan masih dalam tahap masih dalam tahap pengenalan ke sekolah ya Bu ya, masih belum efektif pembelajaran. Jadi rencana saya itu saya akan mulai menerapkannya ini minggu depan. Rencana seperti itu. Oke, baik Bu. Tidak terasa obrolan kita sudah sampai sini ya Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan, Bu? Nah, jadi setelah saya melakukan kekerasan ibu kan, nah jadi saya merasa menemukan solusi. Jadi rasa ada legal dan terbuka lah solusi untuk masalah saya ini. Nah, saya harus lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian. Jadi saya berani untuk mencoba hal baru bersama siswa di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Jadi siswa aktif dalam pembelajaran dan antusias. Itu yang saya dapatkan, ada solusinya dari masalah saya ini. Baik Bu, semoga apa yang kita bicarakan barusan itu dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa Bu, dan saya berharap apa yang sudah Ibu nanti rancang bisa berjalan dengan baik, sehingga beberapa minggu lagi saya menunggu cerita dari Ibu Sumanti apa yang sudah Ibu dapatkan setelah melakukan pembelajaran tersebut. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Terima kasih juga Bu Iren sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan masalah saya dan saya mendapatkan solusinya. Terima kasih, selamat siang Bu Sumanti. Ya, saya permisi. Selamat siang Bu Iren. Siang Bu. Tadi saya sudah melihat bagaimana Ibu Iren dengan Bu Sumanti melakukan coaching. Jadi untuk coaching kali ini kita beri aplaus untuk kalian berdua. Terima kasih Bu. Nah, Bu Iren dan Bu Sumanti sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Tadi terlihat alur ceritanya pada percakapan, yaitu tujuannya sudah ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang ingin saya sampaikan pada praktek coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini, Ibu selaku coach, menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Sumanti tadi, yaitu bagaimana coaching dalam hal ini Ibu Sumanti dapat menemukan rencana atau solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi, dan kemudian Ibu Sumanti juga dapat melakukan rencana aksinya yang sudah dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Sumanti tetapkan.
Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Sumah dilakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Ibu Iren juga sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada potensi present dan kehadiran penuh. Di sini tadi saya mengamati Ibu sudah melakukannya dengan baik, karena dengan kehadiran secara penuh menjadi pendengar yang baik. Pada praktek coaching ini memberikan pertanyaan yang berbobot dan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman untuk menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksinya dan dapat disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul sekali ya. Itu juga yang saya rasakan. Terima kasih Bu Iren selaku coach dan Ibu Sumandi selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi yang tercipta, solusi dan permasalahan yang dihadapi. Akhir kata, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kalino Mencerah Sarga Basenya Kadiwata. Terima kasih, bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Landak.